selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Tris dalam mata pelajaran Ekonomi kelas 10. Kali ini kita akan membahas mengenai Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran. Kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama, 3.6 mendeskripsikan Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran dalam Perekonomian Indonesia. 2. 4.6 menyajikan peran Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran dalam Perekonomian Indonesia. Berkaitan dengan kompetensi dasar tersebut, materi yang akan kita pelajari: 1. Bank Sentral, 2. Sistem Pembayaran, 3. Alat Pembayaran. Kali ini kita akan membahas mengenai Bank Sentral. Apakah Bank Sentral itu? Pengertian Bank Sentral menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Dalam struktur moneter, fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang. Fungsi tersebut antara lain sebagai bank sirkulasi, sebagai bankers bank, sebagai lender of last resort. Bank sentral berfungsi sebagai bank sirkulasi. Bank sentral adalah pemegang hak tunggal atau hak oktroasi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Berikutnya fungsi Bank Sentral sebagai bankers bank. Bank Sentral adalah bankir dari bank-bank. Dalam hal ini, Bank Sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Yang ketiga, lenders of last resort. Bank Sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, Bank Sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Tujuan Bank Indonesia, tujuan utamanya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, di mana kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu 1. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. 2. Kestabilan terhadap mata uang negara lain, di mana kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa ditunjukkan pada perkembangan laju inflasi. Sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, tugas Bank Indonesia adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing tugas bank. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, juga untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia memiliki wewenang 1. Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembayaran. 2. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 3. Melaksanakan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Tugas tersebut dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Untuk melakukan tugas tersebut, Bank Indonesia mempunyai wewenang: 1. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 2. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 3. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Tugas yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Tugas pengawasan ini dilakukan oleh Bank Indonesia difokuskan pada pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Stabilitas sistem keuangan atau SSK. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. 1. Menjaga stabilitas moneter. 2. Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. 3. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4. Melakukan pemantauan. 5. Sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.